Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa MTV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian dari umat Islam, saudara-saudara kita, ada yang keliru memaknai tentang jihad. Mereka menyangka bahwasannya segala sesuatu yang membunuh orang kafir itu merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kita buka kamus bahasa Arab, jihadun itu adalah akar dari kata-kata juhdun, jim, ha, dal, yang berarti adalah sungguh-sungguh, mengerahkan energi, kemampuan kita, atau juga bisa menahan diri dari kesulitan-kesulitan yang ada, al-masyaqqah. Ini merupakan juhdun. Sehingga dari kata jim, ha, dal ini ada yang bernama jihad, yang mana sungguh-sungguh dalam hal fisik. Ada juga ijtihad, sungguh-sungguh dalam hal pikiran, sehingga kita mengenal al-a'immah al-mujtahidun, imam mujtahid yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka orang yang sungguh-sungguh dalam hal pemikiran, merumuskan rumusan fikih-fikih, sehingga mereka disebut al-a'immah al-mujtahidun. Ada lagi mujahadah, yang artinya sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Sehingga dalam term tasawuf, kita mengenal mujahadah, sungguh-sungguh dalam menghindari kemaksiatan, sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, maka inilah mujahadah. Jihad memang secara istilah berarti perang. Namun perlu kita jelaskan dari Al-Quran dan juga hadis, apakah jihad hanya maknanya berperang, melawan orang-orang kafir? Ternyata tidak. Dalam surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah, janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan jihadlah melawan mereka dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya di Mekah pernah perang melawan orang-orang kafir? Tentu tidak. Surat Al-Furqan merupakan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sehingga surat ini turun pada periode Rasulullah sebelum hijrah atau di Mekah. Dan para ulama sejarah tidak pernah mencatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berperang di Mekah melawan orang-orang kafir. Dan ternyata ketika kita buka kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Wasit karangan Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, di situ disebutkan bahwasanya jihad di Mekah adalah jihad dengan argumentasi, jihad dengan Al-Quran, jihad dengan dakwah, al-istiqamatu alal haq, jihad yang berarti kontinu dalam kebenaran, itu juga bisa dikatakan jihad. Dalam konteks yang lain, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak hanya memaknai jihad sebagai berperang saja. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu bil jihad, izin untuk ikut berperang melawan orang-orang kafir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? "Na'am ya Rasulullah." Sahabat itu menjawab, "Iya Rasul, masih hidup." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fa fihi ma fajahid." Pulanglah kamu dan jihadlah merawat kedua orang tuamu itu. Sehingga merawat kedua orang tua yang sedang sepuh, yang sudah tua, itu dibahasakan jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, juga masih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat imam-imam yang lain, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihad?" Apakah perempuan itu juga berjihad? Rasulullah menjawab, "Na'am, ya. Jihadun la qitala fi." Jihadnya perempuan tapi tidak untuk berperang. Jihadnya perempuan tidak di medan perang, tidak melawan orang-orang kafir dengan senjata, apalagi mengebom, tidak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa MTV? Rasulullah mengatakan, jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah.
jihadnya perempuan adalah ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul jihadi afdal, jihad apa yang lebih utama? Rasulullah menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair, menasehati pemimpin yang zalim adalah merupakan jihad yang baik, yang paling utama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keterangan tadi, pemirsa AMTV, ternyata jihad tidak hanya dibatasi maknanya berperang melawan orang-orang kafir saja, namun sangat luas sekali. Dalam Al-Quran, jihad disebutkan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dalam Al-Quran dengan harta dan juga dengan jiwa raga kita. Sehingga apabila kita sungguh-sungguh bekerja untuk menafkahi keluarga kita, untuk biaya pesantren anak kita, TPQ anak kita, sekolah anak kita, itu merupakan jihad fi sabilillah yang insya Allah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jihad. Terakhir, jihad atau berperang dalam Al-Quran dengan bahasa qital. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-Baqarah ayat 190. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman berperanglah di jalan Allah. Ingat, di jalan Allah, bukan di jalan politik, bukan di jalan ormas, bukan untuk membela ormas, membela kelompok, membela fi'ah dan lain sebagainya. Fi sabilillah. Alladzina yuqatilunakum, memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang menyerang kita, yang memerangi kita. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kita, maka tidak boleh kita serang atau kita perangi. Wala ta'tadu, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Para ulama mengatakan tidak boleh membunuh perempuan, membunuh tokoh agama, membunuh anak kecil atau orang-orang tua yang tidak ikut berperang, dan juga merusak fasilitas umum, terlebih tempat-tempat ibadah. Maka inilah jihad yang sesungguhnya dalam Islam adalah jihad, satu, di jalan Allah, dua, melawan orang-orang yang memerangi agama Allah, memerangi orang-orang Islam, dan yang ketiga, tidak berlebih-lebihan dalam berjihad, dalam artian tidak membunuh orang-orang yang tidak ikut jihad, dan juga atau tidak ikut perang, dan tidak merusak fasilitas umum, terlebih tempat-tempat ibadah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.